Saya Pasca Delia Dara Edo, mahasiswi PGRI Pontianak, Prodi Bimbingan dan Konseling, kelas B pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyimpangan kasus korupsi dan cara penanggulangannya. Seperti yang kita ketahui, korupsi di Indonesia bukanlah hal yang tabu lagi, dan bukan juga hal yang asing jika para pelaku korupsi merupakan para pejabat tinggi negara. Kasus korupsi di Indonesia merupakan suatu penyakit yang sangat sulit atau akut sekali diatasi. Kasus korupsi di Indonesia membuat rakyat tidak sadar bahwa pihak yang paling merugikan yaitu adalah rakyat. Korupsi dapat membuat runtuhnya nilai-nilai macam-macam norma, etika, moral, budaya, dan religi di suatu wilayah yang mempengaruhi perkembangan tipikor. Keterbatasan pemahaman mengenai korupsi telah membentuk image bahwa korupsi di negara kita sulit untuk dicegah ataupun diberantas. Dan kita selalu beranggapan bahwa masalah korupsi adalah tanggung jawab pemerintah. Pernyataan seperti itu adalah salah besar. Justru masyarakat seharusnya berperan penting ketika kita semua mau turut serta keterlibatan dalam upaya pencegahan dan pemberantasannya. Adanya kelemahan peraturan perundang-undangan tentang korupsi yang mencangkup adanya peraturan yang monopolistik. Peraturan tersebut tentu saja menguntungkan pihak penguasa. Kualitas peraturan yang kurang memadai serta kurang disosialisasikan, sanksi yang terlalu ringan, tidak konsisten, dan tebang pilih. Penyebab terjadinya korupsi yang pertama yaitu sistem penyelenggaraan negara yang keliru. Sebagai negara yang berkembang, seharusnya pemerintah memprioritaskan pembangunan di bidang pendidikan. Yang kedua, kompensasi PNS yang rendah. Karena gaji yang rendah, banyak anggota PNS yang melakukan tindakan korupsi. Rendahnya gaji tidak diimbangi dengan pola hidup yang sederhana, karena sebagian besar pegawai memiliki gaya hidup yang konsumtif. Yang ketiga yaitu pejabat yang serakah. Karena memiliki pola hidup yang konsumtif, timbul keinginan dalam diri pejabat untuk memperkaya diri secara instan. Kemudian lahirlah sikap serakah di mana pejabat menyalahgunakan wewenang dan jabatannya dan menjadi penyebab terciptanya masyarakat majemuk dan multikultural. Yang keempat yaitu law enforcement tidak berjalan. Penegakan hukum di Indonesia sangatlah buruk. Penegakan hukum tidak berjalan hampir di seluruh kehidupan ini, baik di instansi pemerintah maupun di lembaga kemasyarakatan, karena segala sesuatu diukur dengan uang. Yang kelima, hukuman yang ringan terhadap koruptor. Karena para koruptor mendapat hukuman yang ringan, maka tidak menimbulkan efek jera bagi mereka yang melakukan korupsi, bahkan tidak menimbulkan rasa takut dalam masyarakat, sehingga para pejabat tetap melakukan KKN. Yang keenam yaitu tidak ada keteladanan kepemimpinan. Minimnya pemimpin yang dapat dijadikan teladan menyebabkan Indonesia sulit untuk terbebas dari jerat korupsi. Hal ini menyebabkan kehidupan berbangsa dan bernegara mendekati jurang kehancuran. Yang ketujuh, pengawasan yang tidak efektif. Dan yang kedelapan, budaya masyarakat yang kondusif. Dan adapun cara penanggulangan korupsi. Yang pertama, membangun supremasi hukum yang kuat. Adapun cara penanggulangan kasus korupsi. Yang pertama, membangun supremasi hukum yang kuat. Ketika hukum tak sanggup lagi menegakkan sendi-sendi keadilan, maka runtuhlah kepercayaan publik pada institusi